bentuk kesolehan. Ada 3 macam bentuk kesolehan. Pertama, kesolehan sosial. 2, kesolehan individual. 3, kesolehan intelektual. Ya, ini 1, 2, 3 bukan berarti 1 itu lebih utama. Ini pointer saja. Bentuk kesolehan. 1, kesolehan sosial. Jadi bentuk kesolehan, 1 kesolehan. Kesolehan sosial merujuk pada berbagai macam amalan yang melahirkan kemaslahatan sosial. Jadi kesalehan sosial itu merujuk pada berbagai macam amalan yang melahirkan kemaslahatan sosial. Sok Anda sebutkan amalan apa yang melahirkan kemaslahatan sosial. Itu namanya kesalehan sosial. Jadi kesalehan sosial itu apa? Kesalehan yang merujuk kepada berbagai aktivitas atau amalan yang melahirkan kemaslahatan sosial. Saya ulangi, yang namanya kesalehan sosial itu ya, kesalehan yang merujuk pada berbagai macam aktivitas atau amalan yang melahirkan kemaslahatan sosial. Itu namanya kesalehan sosial. Ibu, Bapak, saya tadi mengulang apa yang disampaikan oleh para penyuluh kesehatan, yaitu bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Saya sedang melakukan apa? Kesalehan sosial. Karena apa yang saya jelaskan kepada Anda, mudah-mudahan itu jadi kemaslahatan sosial. Ya, saya sangat kagum pada ibu-ibu yang aktif di kegiatan posyandu. Kenapa? Karena yang dia timbang bukan anak dia, bukan cucu dia, anak orang lain, cucu orang lain. Ya, dia kasih berbagai multivitamin, mulutnya dibukain, digendong. Itu bukan anaknya dia, bukan cucunya dia, anak dan cucu orang lain. Kebayang nggak? Anak orang lain ditimbang, diukur lingkar kepalanya, diukur lingkar perutnya, diukur berat badannya, diukur panjangnya, dilihat kemampuan bicaranya. Ini ibu-ibu mulia sekali. Kenapa? Dia sedang melakukan kesalehan sosial, gitu loh. Gitu. Nah, kalau saya jadi presiden itu yang aktivis-aktivis posyandu teh dikasih umroh gratis ku saya. Doakan gereja 2024. Nah, artinya apa? Justru hebatnya bangsa kita next 20 tahun ke depan ditentukan oleh bagaimana bayi yang sekarang, anak-anak yang sekarang. 30 tahun ke depan itu bangsa kita jadi apa? Lihat kualitas bayi sekarang ini seperti apa. Jadi ibu-ibu yang aktif di posyandu, Anda itu sudah melakukan amalan sosial yang luar biasa. Kesalehan sosial. Anda timbang anak orang lain. Ya, Anda kasih gizi anak orang lain. Anda perhatikan kesehatan anak orang lain. Bukan anak Anda. Berarti kan ini sungguh suatu amalan yang mulia. Gitu loh. Jelas ya? Nah, jadi amalan ibadah sosial itu, kesalehan sosial itu apa? Merujuk, tinggal di catatan, pada berbagai macam aktivitas atau amalan yang melahirkan kemaslahatan sosial. Ada seorang nenek di Garut, ya, diangkat di acara televisi. Dia itu guru SD yang sudah pensiun. Rumahnya sangat sederhana, setengah bilik. Bilik tahu? Bambu, dari bambu. Jadi rumahnya itu setengahnya bata, setengahnya bilik. Tapi apa? Sungguh beliau sangat mulia. Beliau ngajar ibu-ibu di sekitar itu yang belum bisa baca.
ini budi. Papan tulis nate udah jelek ya kan. Ini budi, ini ibu budi. Wah, pokoknya waktu kita belajar SD gini kan. Ku beliau tuh diajarin. Terus ditanya tuh masyarakat di situ. Ternyata masyarakat di situ banyak juga yang buta huruf. Ibu ini merasa terpanggil. Waktu saya gunakan untuk mengajari mereka. Waktu ditanya teh, ibu gimana sekarang? Alhamdulillah, encep, aya nanti berai-berayan. Daku Sundanya, apa berai-berayan tuh? Mulai, ya kan? Matak dia teh kalau jalan ditulis, dijual tape dan televisi. Nah. Jadi kalau cenah abdi teh cenah upami ka kota, ku abdi teh dijual tape dan televisi serta menerima reparasi radio dan tape. Itu berai-beraian tuh kayak gitu. Bu sayang, Bapak, denger ya. Saya nonton di acara, salah satu acara di TV. Saya tuh lebih seneng nonton acara tuh yang inspiratif gitu. Tersep gitulah nonton naon. Check and recheck, cross check, e-gosip, ya kan gitu. Naon gitu ngomongin batur, naon sih gitu loh. Tapi kadang-kadang ada acara inspiratif, diundang, dia cerita, ya kan gitu. Tadinya dia tukang sol sepatu, tukang ngebersihan sepatu. Sekarang menjadi salah satu orang yang sangat-sangat kaya. Karena kuncinya dia bilang, saya jujur, disiplin, dan saya punya komitmen. Kan saya jadi terinspirasi, oh iya ya. Ternyata orang yang tanya dianggap tidak ada menjadi ada, itu karena perjuangan dia. Nah teman-teman sekalian, ternyata Allah menyebutkan ada orang-orang yang memang punya kesalehan sosial. Nah ayat tentang kesolehan sosial ini banyak. Di antaranya, Anda mah catat aja dulu. Surat Ali Imran 159 dan surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 13. Surat apa? Ali Imran 159, Al-Hujurat ayat 11 sampai 13, ya. Nah, itu contoh kesalehan sosial. Apa contoh kesalehan sosial? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni its. Hei orang yang beriman, jauhi prasangka buruk karena prasangka buruk itu dosa. Wala tajassasu, jangan suka cari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan suka menggosip. Itu contoh apa? Orang yang meninggalkan hal buruk demi kemaslahatan. Gitu contoh, ya. Atau contoh yang lainnya, fabima rahmatin minallahi lintalahum, karena rahmat Allah kamu lembut, fa'fu anhum, maafkan. Wastaghfir lahum, doakan orang lain. Wasyawirhum fil amr, jangan jadi orang yang otoriter, buka hati untuk menerima pendapat dari orang lain. Itu contoh kesalehan apa? Sosial gitu. Wah Bu, kesalehan sosial teh banyak ayatnya. Ayat tentang zakat itu kan tentang kesolehan sosial. Ayat tentang infak kan kesalahan sosial. Saya tidak menunjukkan ayat zakat dan infak karena itu sudah jelas-jelas. Ini mah gini, memaafkan itu kesalehan sosial. Mendoakan orang lain kesalehan sosial. Berlapang hati menerima pendapat dan meminta pendapat orang lain itu kesalehan sosial. Ya, tidak suudzon sama orang kesalehan sosial. Tidak mencari-cari kekurangan orang itu kesalehan sosial. Tidak menggosip itu kesalehan sosial. Tidak memfitnah itu kesalehan sosial. Tidak dengki itu kesalehan sosial. Kesalahan sosial teh banyak pisan. Gitu loh Bu. Termasuk ibu cuma sekedar nanya, ayah mau kopi apa teh? Itu kesalehan sosial. Karena bukan untuk ibu, untuk kemaslahatan orang lain. Salah satunya suami. Bu kalau ibu nanya, ayah mau kopi? Iya mah. Ibu yang bikin, ibu mah kalahkan nyuruh deui. Kasih bibi. Oke, yang kedua, kesolehan individual. Kesalehan individual, kesalehan yang merujuk pada berbagai amalan ibadah
kesalehan yang merujuk pada berbagai amalan ibadah yang dilakukan secara individu dalam konteks hablum minallah. Kesalehan yang merujuk pada berbagai amalan ibadah yang dilakukan individu dalam konteks hablum minallah. Ya, dalam konteks hablum, hubungan dengan Allah. Oke, nah bedanya saudara-saudara sekalian, kalau kesalehan sosial itu kemaslahatan bagi orang lain atau hablum minanas. Kalau kesalehan individual itu kesalehan yang merujuk kepada amalan ibadah individu dalam konteks bagaimana dia membangun jalinan indah dan harmoni antara dirinya dengan penciptanya. Itu yang kemudian disebut dengan hablum minallah. Ya. Nah, ketika kita tahajud itu kesalehan individu. Ketika kita saum Senin Kemis itu kesalehan individu. Ketika kita duha itu kesalehan individu. Ketika Kang Asep dia meninggalkan tahajud, dia tidak tahajud, tapi Kang Asep menulis buku. Di mana buku ini kalau sudah jadi akan dinikmati dan menjadi kemaslahatan masyarakat. Maka Kang Asep melakukan kesalehan sosial. Sementara saya yang tahajud kesalehan individual. Imam Ghazali pernah ditanya oleh muridnya, guru, saya ini kalau jam 3 pagi, jam 2 pagi, mood nulis saya bagus. Mana yang harus saya utamakan? Apakah saya tahajud ataukah saya nulis? Kata Imam Ghazali, kalau kamu tahajud, yang nikmat cuma kamu. Tapi kalau kamu nulis, maka ilmu kamu dinikmati oleh ratusan dan ribuan orang. Maka ibadah sosial dalam konteks tertentu lebih afdol daripada ibadah individual. Bapak, kalau Bapak sedang di perjalanan mau Jumatan, tiba-tiba ada yang kecelakaan, Pak. Ya, Bapak tinggalkan Jumat karena menolong orang kecelakaan. Sama Bapak dibawa sama mobil Bapak, dibawa ke rumah sakit. Bapak ngurusin itu ini sampai Bapak henti Jumatan. Maka tidak apa-apa, Bapak tinggal melakukan kembali ke sholat duhur saja. 4 rakaat. Kenapa? Karena Bapak melakukan kesalehan sosial. Nah, jadi kalau kesalehan individual mah diri kita aja yang menikmati gitu. Oke, contoh kesalehan individual. Coba Anda lihat surat Al-Isra ayat 17, surat 17 ayat 78 sampai dengan 81. Sudah ditemukan? Surat ke-17 Al-Isra ayat 78 sampai 81. Wa minal lail wa aqimis sholata. Ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, coba Anda perhatikan, ini ayat bicara tentang kesalehan individual. Ayat 78-nya bicara tentang sholat yang 5 waktu. Sholat ini ayat bicara tentang sholat yang 5 waktu. Ya, laksanakan sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakan sholat subuh. Sholat itu dimulainya dari tergelincir. Tergelincir itu
Kapan waktu tergelincir? Waktu tergelincir kapan? Waktu duhur. Gini tergelincir teh. Kalau ini tiang nih. Tiang. Begitu matahari di tengah-tengah, dia nggak akan ada bayangan. Begitu ngegeser, nah bakal ada, itu namanya tergelincir. Makanya zaman dulu waktu belum ada jam, ya, teknologi jam belum ditemukan, untuk mengukur waktu sholat itu nancepin tiang, ya, nanti kelihatan kalau udah tergelincir. Jadi mulai wajib sholat itu saudara dari tergelincir matahari. Nih dari mulai tergelincir matahari sampai malam, yaitu dari tergelincir matahari sampai maghrib itu 2 sholat, duhur dan asar. Sementara yang masuk di sholat malam, sudah waktu malam, sudah maghrib, itu maghrib dan isya. Makanya baru disebut wa Qur'an al-fajri dan sholat subuh. Berarti ini ayat bicara sholat yang 5 waktu. Nah, kalau sholat yang 5 waktu itu ibadah apa? Individual. Lalu ayat berikutnya, ayat 79-nya, bicara tentang tahajud. Berarti sholat apa tuh tahajud? Sholat sunnah. Ayat 78-nya, sholat wajib. Bener tuh? Nah, ayat berikutnya sholat sunnah. Salah satu sholat sunnah di sini sholat tahajud. Wa minal laili, dan di antara sebagian malam, fatahajjad bihi nafilatan laka. Tahajudlah kamu sebagai sholat tambahan untukmu. Nah, sholat tambahan itu bukan hanya tahajud, duha, rawatib, tapi tahajud itu salah satu sholat tambahan. Gitu loh. Nah, ini bicara semua tentang kesalehan individu sampai urusan doanya. Robbi adkhilni mudkhal. Kalau doa itu kesalehan individu, ini ya Allah masukkan aku dengan cara yang baik, keluarkan aku dengan cara yang baik. Nah, saudara-saudara sekalian, ini bentuk kesolehan yang kedua, yaitu kesalehan individual. Individu. 1 kesalehan sosial, 2 kesalehan ini. Sekiranya bentrok kesolehan individual dan sosial, sebenarnya Islam lebih mengutamakan kesalehan sosial ketimbang kesalehan individu. Nabi pernah menjamak sholat karena beliau benar-benar sibuk membagikan zakat. Ya, ada orang yang WA ke saya, Ustadz, saya di lapangan sedang membantu yang kena musibah banjir. Saya belum sholat. Saya bilang, enggak apa-apa, sholatnya di jamak saja. Ini di Dayakolot, Ustadz, saya orang Dayakolot tenanaon. Tapi bukankah di jamak itu karena ada alasan? Ya alasannya kamu sedang membantu. Gitu loh, sedang membantu. Gitu loh. Jadi Bapak Ibu, sekiranya bentrok antara kesalehan sosial dan individual, sebenarnya kesalehan sosial itu lebih mulia daripada, makanya Imam Ghazali itu ketika ditanya oleh muridnya, guru, saya kalau tengah malam menjelang pagi moodnya nulis. Jadi memang ada orang yang moodnya nulis itu pagi. Pagi. Kata Imam Ghazali, ya kalau kamu nulis, bukumu dibaca oleh ribuan orang. Kalau kamu tahajud, yang menikmati tahajud cuma kamu. Itu kan isyarat. Ya. Ada ibu-ibu mood nulis kapan? Oh, sesudah tahajud ya. Ada juga kalau yang dalam tekanan. Ibu, kapan ibu mood nulis? Munker susah. Munker nyarekan, tas saya mah mood nulis. Tapi intinya ketika kesalehan individual berbentrokan dengan kesalehan sosial, sebenarnya kesalehan sosial lebih utama, lebih diutamakan. Saya kasih contoh. Saya lagi saum Senin. Sunnah apa wajib? Tanya dulu ke saya, sunnah apa wajib? Saya saum Senin sunnah. Karena mungkin enggak saya saum wajib di hari Senin. Bayar kodok di hari Senin, wajib sunnah? Iya, saya Senin nih. Niatnya kodok. Jadi status saya apa? Wajib, tapi di hari Senin. Ya.
Tapi boleh jadi yang paling sering saya di hari Senin saum sunnah. Saum sunnah. Sahur segala macam gitu. Siang hari ketemu teman saya. Kang, damang, alhamdulillah. Aduh Kang, saya teh udah sono pisan. Teman saya waktu kuliah dulu ya, udah lama. Dia teh di Aceh, ya. Kang, saya teh sejak beres kuliah teh di Aceh. Pengen ngobrol-ngobrol lah. Terus saya juga ada waktu kan gitu. Kalau cuma sampai jam 1:30 mah. Saya teh lagi saum Senin. Saya batalin loh saum saya. Demi menghargai dia jauh-jauh di Aceh, pengen ngobrol, ya masa gini, dia makannya sendiri, ayo Kang, saum, sok, kan itu enak, hari gitu malah. Jadi saya buka, bukan karena kagoda, ku gado-gado. Saya tidak tergoda dengan gado-gado, tapi saya berbuka, saya ingin menyenangkan teman saya yang 20 tahun kami nggak ketemu. Dia sudah ada di Aceh, ketemu, dia senang banget, dia ingin ngobrol, ya. Dan sambil makan, saya batalkan saum sunnah saya karena dia. Maka saya dapat pahala saum sunnah dan saya dapat pahala menghargai dia. Tapi ari jeung Kang Asep mah nu unggal poe ketemu, ya kan? Ya, Pak makan siang yuk. Ya, henteu kan manehna mah makan siang teh urang nu kudu naktir. Lah henteu we sok kamu we. Jadi bukan manehna naktir, jeung da tiap hari ketemu dia. Pak makan siang yuk henteu. Kunaon Pak? Senin geus gitu. Sok we sorangan. Gitu. Tapi ini mah kan konteksnya beda ya. Paham enggak maksud saya? Beda. Jadi jangan gini, Anda lagi saum Senin, WA ke babaturan, ajaklah urang dahar. Nah, gitu. Ya kan? Waktu ditanya, kenapa? Cek Pak Aam, demi Allah urang mah denger. Jadi boleh membatalkan. Bu, ini konteksnya kan tadi ya, teman saya udah lama, kan gitu. Beda konteks ya, jelas ya? Oke. Da ka ibu-ibu mah Pak, kudu jelas. Mun salah we saeutik langsung. Urang puasa, keajakan orang daharnya. Gitu. Jadi ngaja dibatalkan. Oke, balik ke yang tadi. Itu apa Bu? Kesalehan. Nah, yang ketiga, bentuk yang ketiga adalah kesalehan intelektual. Ini saya lagi cerita bentuk. Pertama bentuk kesolehan sosial, dua bentuk kesolehan itu individual, yang ketiga kesolehan intelektual. Nah, kesalehan intelektual bagi adik-adik saya di sini, Bapak Ibu di sini, di mana Anda memposisikan diri sebagai ilmuwan, disitulah wilayah Anda bisa membangun kesolehan Anda. Kebayang nggak Anda misalnya kuliahnya di bidang yang menyebabkan Anda bisa menemukan obat-obatan. Sebut saja Anda misalnya kuliahnya di bidang farmasi, Anda masuk ke lab, Anda terus riset, sampai akhirnya Anda menemukan obat tertentu. Nah Anda dua, Anda sedang membangun kesalehan intelektual, obat yang Anda temukan itu melahirkan kesolehan sosial. Gitu. Makanya Bu, Ibu kalau punya anak tidak jadi ustad, teu kudu sedih, dan masih banyak wilayah kesolehan lain. Anak saya temani nu jadi ustad kira. Nu hiji jadi dokter spesialis, nu hiji deui dosen di teknik elektro di ITB. Eta nu bungsu di kalah ka manehna teh jadi ahli mikrobiologi. Ini sedih Ibu teh, sedih kumaha? Kan dia bisa soleh dengan intelektualnya. Ya, Bu, itu yang menemukan apa? Kalau Anda jadi ilmuwan bisa menemukan apa? Obat tertentu. Ya. Sebut saja Anda menemukan obat darah tinggi. Sok. Menemukan obat darah tinggi itu butuh intelektual. Setelah Anda menemukannya, jutaan orang bisa diselamatkan oleh Anda dengan minum amlodipin. Misalnya, numpang murahna kan amlodipin ya, itu sudah kata mah obat hipertensi nu
Ya, si eta mah obat naonnya lah juga obat amlodipin lah gitu ya. Pasti mun hipertensi itu ibu naon amlodipin gitu. Pasti amlodipin. Kabayang tuh sama Anda itu penemunya. Mun soleh, mun jalmi soleh. Makanya saya suka minta teman-teman, adik-adik tercinta, kakak-kakak tercinta, sahabat-sahabat tercinta. Kalau Anda jadi ilmuwan yang benar-benar hebat. Kenapa? 2 loh amal soleh Anda, kesolehan Anda. 1 kesolehan intelektual, 1 kesolehan, gitu. Makanya ada orang bu, gawena teh di lab, tara sholat duha, nggak pernah sholat duha. Nggak pernah sholat tahajud, dia sholat yang wajib-wajibnya unggul. Tapi boleh jadi amalan dia lebih banyak daripada Anda yang duha dan tahajud. Iya nggak sih? Iya. Dia di lab, akhirnya menemukan obat. Sebut sajalah mempatenkan kurkuma. Naon kurkuma teh? Naon kurkuma? Naon bu? Kunyit. Bu. Kunyitnya jadi obat sejak saya anak-anak. Kunyit esok diwawalan kunyit. Dicekok gitu. Nyebut teh pinter gitu. Pinter nangon orang hayang utah. Dicekok. Itu kan obat nenek moyang kita. Oleh orang kita ilmuwan di bidang itu diriset. Bener bu. Akhirnya dipatenkan. Ya. Jadi maslahat. Dibikin obat yang massal. Nah, dia selama ikhlas karena Allah, sebenarnya dia sedang membangun kesolehan intelektual. Ya, gitu. Anda ahli bikin jembatan. Jembatan yang begitu panjang, ya. Ternyata dengan ilmu yang Anda dapatkan bisa murah. Ya, bisa murah. Karena membuat jembatan yang panjang itu mahalnya luar biasa. Ternyata dengan ilmu yang Anda dapatkan bisa murah. Maka Anda sedang membangun kesolehan dengan intelektual Anda. Dan dalam waktu yang bersamaan memberikan kesolehan sosial. Gitu. Nah gitu bu. Ya. Coba buka Al-Mujadalah ayat 11. Surat ke-58 ayat 11. Oke. Ini bicara tentang ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qilan syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sudah ditemukan bu? Coba perhatikan. Ini ayat bicara tentang majelis ilmu. Tentang apa? Tentang kesalehan intelek. Hai orang beriman, bila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis, maka lapangkanlah, pasti Allah akan memberi kelapangan untukmu. Jadi kalau panitia mengatakan, ayo bu, geser, maksudnya memberikan apa? Kelapangan untuk saudara-saudara kita yang belum kebagian. Nah, jadi biasakan dalam majelis itu, dalam majelis ilmu, misalnya Anda ada ruang, langsung, teteh, hari Anda mah kalahkan nyimpen tas. Terus duduknya jadi begini. Ya kan? Gitu. Tafassahu, kalau dikatakan berlapang-lapanglah untuk orang, berlapang. Maksud berlapang itu apa? Kita kasih kelapangan, ya. Wa idza qilan syuzu fanshuzu. Bila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Tuh, Bu. Kalau jadi murid kudu taat ka guru. Muncek guru teh, kerjakan. Berdiri. Jadi hal yang terpenting dalam belajar, taat kepada guru. Gitu. Pantesan bapak saya teh jiga nama ti dieu ya. Pun bapak, ka guru mah kudu nurut, mun hayang ilmu kamu berkah. Kan saya teh tipe nu tara nyatet, Bu.
Teu nyatet da. Naon nyatet kita ada dibaca deui gitu dulu teh. Buku teh hiji we cap leces diasupkeun ka dieu teh. Dulu anak-anak sekarang mah moal kabayang lah buku merek leces warna biru. Ya. Pokoknya angkatan saya yang baby boomers ya. Saya kan generasi baby boomers. Dari baby boomers terus generasi milenial. Dari milenial generasi Z ya, Z generation ya. Saya tuh baby boomers, yang lahir tahun 60-an tuh baby boomers. Nah, generasi baby boomers itu tentu mengenal buku nu merekna leces. Letjes nulisna. Saya teh di nasa buku enggak ada. Tapi saya udah bilang sama anak-anak, tong nyontoh papa. Tong nyontoh papa. Jadi saya teh lebih suka gini. Guru ngomong, dengerin aja. Ya sudah. Ya. Terus ulangan, tara maca saya teh. Kan yang penting mah bisa hari Anda. Nah, tek sok keheul kasih emang teh. Diajar naon urang geus bisa. Dalam hati, mah da atos tiasa. Diajar. Buku teh kieu urang teh golek Pak gitu kan. Nya naon gitu diajar. Nu diomongin ku guru nanti kan keluar soalnya ya udah gitu kan gitu. Tapi saya akhirnya nurut ya muncek guru naon anu disebutkan ku guru taat. Ameh berkah ilmu teh. Gitu. Taat teh suruh gambar parahu urang teh. Gambar gunung, matahari keluar. Saya kalau ngerjain PR cuma nomor hiji yang nomor 2. Karena pasti saya udah baca pola ke SD ya. Kan absen saya Aam Amiruddin teh nomor hiji. Karena nu kadua teman Aceng Abdullah. Jadi timiti SD kelas hiji, nepi ka kelas genep, geuleuh Aam Amiruddin nomor hiji. Mata guru teh langsung mun aya PR teh. Aam Amiruddin, enggak saya nomor hiji wungkul urang mah. Ke depan nulis. Tapi akhirnya mah nurut ka bapak. Cek bapak teh. Mun diparentah ku guru taat. Tapi Pak Aa teh dengan sok nomor hiji nya sadayana kerjakeun. Pokoknya mun Aa hayang jadi jelema pintar berkah nurut ka guru. Tah dari situ Bu, saya mah ka guru mah nurut. Cek guru kieu nurut cek. Tapi memang sekarang kerasa gitu loh. Kata Al-Qur'an, wa idza qilan syuzu, kalau guru mau mengatakan berdiri, berdirilah. Gitu. Ulah mah, berdiri. Naon sih berdiri? Orang kor enak. Geser Bu, geser. Ayo geser. Anda nanti cicing. Geser. Gitu. Mencek guru teh, bawa Al-Quran. Kata orang mawa Quran teh tara dibuka Quran nanti kasih. Bawa. Gitu loh. Ini adab berilmu, adab mencari ilmu. Apa adab mencari ilmu? Beri orang ke lapangan. Yang kedua apa? Taat. Wa idza qilan syuzu fansyuzu. Kalau dikatakan berdiri kamu berdiri. Itu contoh saja gitu loh. Ya. Ada guru saya. Pokoknya ada guru bahasa Inggris. Inggrisnya teh teu kaharti ku saya teh. Teu kaharti. Udah gitu teh cara bacanya ge I think that is. Pokoknya enggak banget gitu loh. Tapi ada satu hal yang saya amalkan. Benar kata bapak saya. Taat. Kata guru saya bahasa Inggris. Kalian tiap hari baca teks yang berbahasa Inggris 1 alinea. Atau 5 baris. Sekalipun kalian gak ngerti. Orang teh maca. Maca, teu ngarti. Baik, da cek guru. Bu, bener loh. Lama-lama sering diulang tiap hari 1 alinea. Itu yang kemudian ya alhamdulillah tuh Bu. Udah SMA tanya. Saya makan di pesantren dulu sanawiyah. 3 tahun saya gitu. Ya pas mu'alimin gitu, pas aliyah.
Teks yang berbahasa Inggris saya jadi ngerti gitu. Kan kalau kita baca teks mah tidak perlu semua katanya kudu ngerti. Yang penting maknanya. Ternyata Bu, bener loh. Mun saya teu taat ke beliau, rahimahullah, Allah merahmati, sudah wafat. Kalau saya nggak taat kepada beliau, jika nama pas aliyah teh, saya baca teks teh masih ini. Tapi setelah itu saya baca teks tuh ngerti, peralihannya itu ngerti. Oh ini. Nanti keywordnya saja saya cari di kamus, keywordnya. Begitu keywordnya dapat, dapat. Ternyata begitu. Satu, saya nggak ngerti, tapi saya lakukan itu. Ya. Ternyata teman-teman, akhlak kita dalam berilmu tuh taat aja ke guru. Kecuali guru nu jelas-jelas menyesatkan. Entong gitu mah. Saudara-saudara, mulai besok saudara harus mabuk. Nah, tolak atuh ari kitu. Jadi inti ayat itu wa idza qilan syuzu fan syuzu. Ya. Mana tadi? Oh ya. Bila dikatakan berdiri, maka berdirilah. Pasti Allah akan mengangkat derajat orang berilman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Tuh Bu, Pak. Ternyata kesalehan intelektual itu begitu kita senang mencari ilmu, dan rumus dalam mencari ilmu itu taat ya kepada orang yang lebih pintar dari kita, kepada orang yang lebih berilmu dari kita, ya. Makanya kalau ingin ilmu kita berkah, ya kita hormati orang yang berilmu. Karena yang Allah saja memberikan penghargaan, Allah angkat derajat orang berilmu beberapa derajat. Nah, kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, jadilah orang yang berilmu. Dari mulai apa? Belajar pelan-pelan, sedikit-sedikit. Karena tidak ada orang yang berilmu, ujug-ujug berilmu. Semuanya juga satu suap. Ya, semuanya juga bertahap gitu. Makanya kenapa pengajian kita disebut majelis percikan iman. Karena tidak ada samudra yang luas, besar, kecuali dari percikan air. Tidak ada api yang menyala-nyala besar, kecuali dari percikan api. Dan tidak akan ada iman yang dahsyat, kecuali dari percikan